Dalam video ini kita akan membahas tentang kapan DC lapangan, aku laku ataupun validator yang lainnya datang ke rumah kita, Bang. Nah, ini ada salah satu pertanyaan atau komentar dari subscriber gue. Dia itu galbay di aku laku. Dia itu takut banget, bro, didatengin DC lapangan dari aku laku. Dan dia bertanya, Bang, kapan sih DC lapangan aku laku itu datang ke rumah gue? Nah, soalnya gue ini mau galbay cuman takut-takut. Nah, itu ada komentaran di dalam channel tuh gue. Dan informasi ini akan kita bahas dan kita akan berikan agar teman-teman saat galbay tidak lagi takut dan berani untuk melangkah gagal bayar atau bisa menyelesaikan masalah utang teman-teman. Dan sebelum gue akan melanjutkan ke dalam videonya, teman-teman saja di sini silakan klik tanda loncengnya agar gue update video terbaru, teman-teman tidak lagi ketinggalan informasinya. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kapan DC lapangan dari aku laku datang ke rumah nasabah. Dan ini kita akan bahas juga tentang validatornya. DC lapangan dari validatornya kapan dia datang. Karena dari validator dan pinjol berbeda, bro. Pinjol masuk golongannya P2P lending atau fintech. Nah, kalau pinjol kalau validator beda. Dia masuk ke dalam kategori pembiayaan. Nah, jadi kita bahas tentang dari validatornya. Nah, di dalam video gue di YouTube gue itu ada salah satu pertanyaan dari subscriber gue dan dia bertanya tentang kapan waktu DC lapangan dari aku laku datang ke rumah nasabah. Di hari keberapa dia datang. Nah, ini yang kita bahas. Dan juga teman-teman juga harus tahu dalam aku laku itu memiliki dua produk, validator dan juga dana cicil. Nah, kalau dana cicil ini biasanya itu banyak sekali pembiayaan perusahaan pembiayaan yang memberikan dana pinjaman kepada nasabah yang ingin mau mendapatkan dana tunainya. Dan juga untuk validator. Nah, dalam validator itu teman-teman bisa gunakan di saat Anda belanja online. Anda belanja dulu yang bayarnya dari validator, dari si akunnya. Setelah itu teman-teman dapatkan pembayaran nanti di bulan kemudian. Itu untuk validatornya, jadi berbeda dari dana cicil dan juga dari validatornya. Dan kini kita akan bahas tentang DC lapangannya, kapan dia akan datang. Nah, kita ambil contohnya saja, terutama dari gue sendiri. Gue tuh galbay di aku laku dengan jumlah nominal sebesar Rp800.000. Dan gue galbaynya itu di dana cicil dan juga gue ada galbay di validatornya. Cuman kalau untuk di validator dikit banget, bro, cuman Rp200.000 ya. Dan untuk kedua itu gue galbaykan ya, gue galbaykan, tapi alhamdulillah gue nggak didatengin sama DC lapangannya, bro. Kenapa nggak didatengin? Nah, jadi untuk teman-teman yang galbay di aku laku itu bisa saja teman-teman ketika galbay bisa saja teman-teman nggak didatengin dan juga bisa saja didatengin. Kenapa bisa seperti itu? Bukan karena jumlah nominal. Jumlah nominal tidak bisa ditentukan DC datang ke rumah Anda. DC akan datang ke rumah Anda biasanya itu Anda jangkauan Anda dengan DC-nya sangat berdekatan. Mungkin saja satu kecamatan, satu kelurahan, atau satu daerah dengan Anda sendiri. Makanya DC-nya akan datang ke tempat Anda. Yang kedua, DC juga mungkin lagi malas, lagi mager untuk mendatangi nasabah. Apalagi kalau nasabahnya ini paham, ngerti tentang pinjaman online. Dia juga malas untuk mendatangi nasabah yang sudah ngerti tentang pinjaman online. Kenapa? Pasti ujung-ujungnya bakalan didebatin. Nah, dan juga ada beberapa member-member gue yang sudah datang sama DC lapangan dari aku laku. Nah, kebanyakan orang-orang yang galbay di aku laku, DC-nya akan datang ke rumah nasabah. Biasanya itu saat Anda memiliki gagal bayar selama 3 bulan. Ini untuk di aku laku, bro. Kebiasaannya itu biasanya DC lapangannya itu akan datang saat Anda galbay 3 bulan. Dan ketika Anda sudah masuk 3 bulan, Anda galbay nggak bayar-bayar, maka data Anda akan masuk ke dalam slik OJK, mendapatkan call 1 atau DPK, mendapatkan call 2 ataupun DPK. Tapi kalau teman-teman galbaynya di bawah 3 bulan, masuk golongan
call-nya statusnya call 1, artinya lancar. Tapi ketika teman-teman sudah galbay 3 bulan ke atas, itu masuk golongannya statusnya call 2 atau DPK. Nah, itu teman-teman sudah tahu bahwa DC Lapangan dari Akulaku akan mendatangi Anda saat Anda gagal bayar selama 3 bulan atau 4 bulan. Berbeda dengan Kredivo, kredit pintar. Nah, kedua ini berbeda sekali. Kalau kredit pintar itu masuk golongannya dia adalah P2P lending atau fintech. Kalau Kredivo dia masuk ke pembiayaan atau dari pay letter. Nah, kalau untuk Kredivo ini banyak sekali nasabah-nasabah yang baru galbay 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu sudah datangin bro sama DC Lapangannya. Sekali lagi bagi teman-teman yang galbay di pinjol ataupun pay letter yang sudah ada DC Lapangannya, DC Lapangan mendatangi rumah nasabah bukan berarti Anda memiliki gagal bayar dengan jumlah nominal besar atau kecil. Kecil dan besarnya jumlah nominal yang Anda gagal bayar itu bukan berarti DC datang atau tidak datang. Bukan. Sekali lagi karena memang dia sudah mendapatkan tugasnya. Wajar karena dia adalah sebagai petugas penagihan dan di mana dia melakukan penagihan sesuai data yang diberikan oleh perusahaannya. Dan juga semua pinjol ataupun pembiayaan yang menggunakan jasa penagihan biasanya itu dari pihak ketiga atau vendor ataupun outsourcing, bukan dari internalnya ya bro. Jadi nggak salah bro kalau dia itu datang ke tempat Anda, nggak salah karena dia itu kerja petugas. Dan mereka yang sudah mendatangi nasabah tentunya dia adalah sebagai perwakilan dari perusahaannya. Yang kedua adalah dia situ yang sudah datang ke rumah Anda tentu jelas mereka sudah bersertifikat atau sudah memiliki SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Jika ada DC Lapangan yang mendatangi Anda namun dia tidak memiliki SPPI, lebih baik kalian usir saja. Karena biasanya itu adalah oknum-oknum yang nakal. Bisa saja dia dalam melakukan penipuan yang mengaku-ngaku sebagai dari pihak ketiga ataupun vendor ataupun dari debt collector. Jangan sampai Anda kena ketipu dari oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai DC Lapangan. Dan juga teman-teman harus bisa menanyakan untuk SPPI-nya, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Karena setiap DC Lapangan yang mendatangi nasabah-nasabah yang gagal bayar tentu dia sudah bersertifikat dan di mana itu sudah diberikan oleh AFVI dan juga aturannya sudah ada. Jadi untuk debt collector atau perusahaan-perusahaan di bidang jasa penagihan untuk petugas penagihannya tentu dia sudah dibekali dengan SPPI. Dan mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan bagi teman-teman dan juga teman-teman. Untuk masalah galbay pinjol, teman-teman lebih baik galbaykan. Jangan berpikir takut, malu, ya mungkin desanya serem atau gimana, teman-teman itu buang dulu. Lebih baik Anda gagal bayar ketimbang Anda sudah, daripada Anda asetnya sudah habis-habisan, hartanya sudah dijual, cuman memiliki rasa takut dan rasa malu. Daripada Anda sebelum harta Anda habis, sebelum aset Anda jual karena pinjol, lebih baik galbaykan sekarang. Pinjol banyak mudorotnya, lebih baik tinggalkan dengan cara galbay. Pinjol banyak penyakitnya, lebih baik tinggalkan dan juga gagal bayar. Pinjol adalah haram, pinjol haram, jadi teman-teman harus tinggalkan dan Anda berani untuk mengambil gagal bayar. Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan. Bagi teman-teman tetap semangat dan tetap kompak. Ingat, pinjol adalah penjajah, dia adalah berkedok pahlawan. Jadi teman-teman hati-hati, pinjol berkedok pahlawan dan sebenarnya pinjol itu adalah penjajah. Penjajah ekonomi, penjajah untuk kita dihancurkan oleh mereka. Jadi teman-teman tetap bersatu dengan Mediatos Pinjol untuk berantas pinjaman online. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.